penjajahan Belanda di Indonesia, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adi Afrikansyah, absen 2. Perkenalkan, nama saya Pita Hadlisa, absen 25. Perkenalkan, nama saya Susi Nagisa Putri, absen 3. Perkenalkan, nama saya Alda Dita, absen 8. Perkenalkan, nama saya Rara Mekarta Bani Nisa, absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Adija, absen 24. Perkenalkan, nama saya Syantera Maniventina, absen 5. Perkenalkan, nama saya Amalia Natasha, absen 9. Kedatangan Hindia Belanda di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan keuntungan yang besar, Belanda berusaha untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. FOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, adalah perusahaan Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. FOC merupakan sebuah badan dagang yang didukung oleh negara dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun dikuasai oleh perusahaan dagang yang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau FOC. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan pembentukan VOC: 1. Menguasai pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia. 4. Mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa dan lainnya. 5. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kegiatan VOC di Indonesia mulai diorganisasikan setelah ditetapkan Gubernur Jenderal yang pertama, yaitu Peter Both. Sejak tanggal 31 Mei 1691, VOC memperoleh hak penuh atas Jayakarta, dan sejak itu Jayakarta berubah menjadi Batavia. Melalui Batavia, VOC memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah di Indonesia. Perluasan pengaruh itu disertai penerapan monopoli perdagangan dengan kekuatan militer dan keahlian memecah belah sejumlah wilayah tunduk pada pengaruh VOC. Menjalankan monopoli perdagangan, VOC membuat peraturan sebagai berikut. 1. Petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen. Hak penjual beli hanya memiliki VOC. 2. Panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. 3. Barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Bubarnya VOC di Indonesia. 1. Para pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. 2. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap sehingga pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 3. VOC banyak menanggung utang akibat perangan. 4. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan. 5. Tidak berawalnya Fairlight Referan atau penyerahan wajib dan Ranger Steel Cell, aturan ringan untuk mengisi kas VOC yang kosong. Sistem pemerintahan desentralisasi. Pemerintahan Hindia Belanda berupaya menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi untuk mengatur kekuasaan di wilayah jajahannya. Biokrasi pada masa pemerintah Hindia Belanda. Saat pemerintahan kolonial berlangsung, terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan, yaitu mulai diperkenalkannya sistem administrasi kolonial yang memperkenalkan sistem administrasi dan birokrasi modern yang puncaknya pada atau Belanda, dan sistem administrasi tradisional masih dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan pemerintahan pada masa Daendels tugas pokok A. Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. B. Mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, Daendels melakukan beberapa tindakan antara lain: A.
A. Membentuk pasukan dari orang-orang Indonesia. B. Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. C. Membangun pangkalan armada di Merak dan Ujung Kulon. D. Mendirikan benteng-benteng pertahanan. Saat di Indonesia, abad ke-19, pemerintah Belanda mengalami kesulitan keuangan yang akhirnya Van der Voort mengusulkan pelaksanaan sistem tanam paksa atau culture settler di Indonesia. Pelaksanaan sistem tanam paksa menimbulkan akibat yaitu bagi Indonesia menimbulkan penderitaan, kelaparan, kemiskinan bagi rakyat Indonesia terutama di daerah Demak, Grobogan, dan Cirebon. Bagi Belanda, sistem tanam paksa menyebabkan pemerintahan Belanda mengalami surplus keuangan. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Pada tahun 1870, politik pintu terbuka atau politik kolonial liberal diberlakukan di Indonesia yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria atau Agrariat tahun 1870. Tujuan dikeluarkan Undang-Undang Agraria adalah 1. Memberikan kesempatan kepada para pengusaha swasta asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. 2. Melindungi hak milik petani pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang asing. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda, Perang Maluku, Perang Aceh, Perang Banjar, Perang Bali, Perang Padiri, Perang Diponegoro, Gerakan Protes Petani. Sejarah panjang masa berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda sebenarnya telah mulai muncul karena diberlakukannya politik etis. Dengan dilakukannya politik etis tersebut justru mengancam kedudukan pemerintah Hindia Belanda karena politik etis dapat menghadirkan lahirnya golongan terpelajar. Golongan terpelajar inilah yang mengelopori lahirnya pergerakan nasional. Gerakan-gerakan anti penjajahan banyak bermunculan pada masa ini, dimulai dari masa pembentukan 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Bududomo, Sarekat Islam, dan Indische Party. Tanda-tanda runtuhnya pemerintah Hindia Belanda semakin menguat ketika berkobar Perang Dunia II di Eropa yang ditandai dengan penyerbuan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.